This is Outframe dan bintang tamu kita kali ini adalah seorang model, pekerja keras, dan dia ini sekarang lagi merambah ke dunia tarik suara, acting. Actingnya bagus loh. Wih. Gue pernah lihat dia. Terus juga iklan, pokoknya gokil banget deh. Tepuk tangan buat Tiffany Jolie. Donat. Karena gak ada nasi kotak, kita prasmanan hari ini makannya. Apa kabar Jolie? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah baik. Gimana Kak Fadi juga apa kabar? Kita alhamdulillah baru ngantuk. baru sekali ketemu kan kita? Ah masa sih? Sebelumnya. Kedua kali berarti ya? Kedua, pertama itu. Coba ingat-ingat. Di tempat acting. Ya satu. Kedua di ulang tahunnya Erika. Ini yang ketiga. Akhirnya bisa berkolaborasi dan akhirnya thank you banget Jolie bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke studio Sayang Sederhana ini. Mau foto-foto sedikit. Tapi juga nanti Jolie juga akan ada di episode Fadi Potretin dengan konsep yang gue gak tahu nih ini tayangnya Fadi Potretin dulu dengan konsep temanya itu Halloween Week. Iya. Ya, jadi nanti baru pasti seru gitu. Oke, Jolie, ini ngobrol-ngobrol sedikit nih. Mungkin pasti di sini yang nonton, wah ada Jolie nih. Orang pasti udah pada tahu ya, Indonesia Next Top Model, Tiffany Jolie. Tapi ini fun fact gue juga baru tahu nih. Ternyata Jolie sama gue tuh ternyata kita sekeluarga. Iya, kita terpisah lama, akhirnya dan bertemu. Jujur gue kayak oh my god, gue punya adik ternyata yang berarti umur lu sekarang berapa? 29. Gue 30. Anjing gue mau dikurang-kurangin di Google. Terus gue salah lagi nyebutnya udah 30 startnya. Oke, kita udah lama berarti kita terpisah itu sekitar hampir 30 tahun lebih berarti ya. Ya sesuai dengan umur ya. Kenapa gue bilang kita saudara? Karena ternyata gue baru tahu nama lu. Tiffany Regina Iskandar. Iya, kok bisa sama? Fadi Iskandar. Betul. Kok gak ada kita di kakak? Aduh gak paham nih. Ini gimana nih status kartu keluarga kita nih? Berarti abang ada Cinanya bang? Lah Din, adik kita kan emang Cina ya si Anis ya? Adik gue Anis iya serius. Mukanya mirip sama lu. Oh kok abang gak mirip? Nah itu dia, kayak anak pungut gue kayaknya. Tapi gue Iskandar. Tapi kenapa sih kok lu gak pernah pakai nama Iskandar gitu? Kenapa tiba-tiba jadi Tiffany Jolie gitu? Gak pakai nama Tiffany Regina Iskandar gitu? Kenapa lu malu dengan namanya sama kayak gue? Iskandar tuh nama bokap. Nah terus kebetulan tuh waktu pas namanya Tiffany Regina Iskandar gitu kan. Aku tuh gak tahu kayak banyak sakit segala macem. Jadi waktu pas sampai umur 17 tuh aku baru dipanggil namanya Jolie. Karena waktu itu aku baru turun berat badan banyak dari buang tumor, operasi di Singapura. Kebetulan memang keturunan, nyokap ada 4, 2 kanan, 2 kiri di payudara. Kalau aku di 1 di punggung, tapi jinak ya. Bukan yang kayak ganas gitu, enggak. Cuma kebetulan dari situ turun berat badannya lumayan banyak, terus aku baru sadar, ternyata aku gendut ya. Nah terus habis itu aku diet segala macam, tapi tetap merasa gak percaya diri.
Nah terus sampai waktu itu ketemu sama teman-teman les Prancis. Terus kata dia kayak, le Chinois jolie gitu. Ada Cina tuh satu cantik ya. Jadi jolie itu kan artinya cantik. Kalau Belle tuh cantik, jolie itu di atasnya. Jadi aku mikirnya kalau misalnya banyak yang manggil jolie kan doa ya. Berarti semakin, misalnya Kak Fadi bilang aku coba jolie gitu. Jolie. Nah berarti Kak Fadi doain aku cantik gitu. Oh gitu. Jadi sekarang pakainya namanya jolie. Tapi gak ngerubah di ini kan? Di KTP, di SIM gak dirubah di gitu? Di KTP sama kakak kita masih saudara. Ya itu yang penting sih gitu. Oke. jadi semenjak umur 17 tahun itu ketika tahu sering sakit-sakitan. Bukan sering sakit-sakitan sih, waktu itu emang puncaknya. Puncaknya. Pas, waktu umur 17 itu sakitnya lumayan parah. Lumayan parah. Itu tadi kamu sempat bilang bahwa ada tumor dua sama. Itu nyokap, emang keturunan nyokap, 2 tumor di kiri, 2 tumor di kanan, sudah dibuang, sudah bersih. Kalau tante 1, sepupu ada juga 1. Kalau kamu di? Punggung. Dan kamu operasi juga? Dibuang, segede bola golf lah, tapi masih jinak, jadi gak apa-apa sih. Waktu itu dibuang di Mount E sekitaran 2 minggu lah di Singapura gitu. Oke. Oh, jadi semenjak itu puncaknya akhirnya kamu kayak berpikiran ini juga gue paham sih kayak kayak adik gue juga si Anis apa lu ya Din ya? Anis juga ganti nama ya. Anis juga ganti nama, adik gue juga dulu dipanggilnya Cimoy, akhirnya diganti jadi Anis gitu. Gara-gara sering sakit-sakitan gitu. Jadi kayak masih wajar lah alasannya gitu. Tapi di KTP mah gak ganti. Enggak. Gitu. Cuman Jolie ini dari kata Prancis tadi gitu. Iya, bahasa Prancis. Artinya cantik. Tapi kok bisa ke Prancis gitu? Kan lu bukan orang Prancis. Aku sempat belajar waktu itu waktu mau S1-nya tadinya maunya ke Glion University di Swiss. Jadi sempat belajar Prancis terus tapi akhirnya nggak jadi keluar. Jadinya di Indonesia atau selanjutnya di Korea. Jadinya bahasa Korea. Bahasa Korea cuma bisa dikit doang juga. Contoh coba ngomong bahasa Korea. Ini kan lagi musim drakor nih. 안녕하세요. Jerman Tiffany Minda 만나서 반갑습니다. Aso? Araso? Gue taunya cuma itu. Kimchi? Gak cocok Kak, udah. Stop. Ini gue sebenarnya agak ribet nih ketika lagi mau podcast sama Jolie nih. Ini 2 kamera cover aja ISO-nya udah beda nih. Yang ini ISO-nya kecil banget, yang itu ISO-nya gede banget. Hah? Sialan dia. Akhirnya sama Iskandar loh. Oh iya. Berarti bokap masih ada ya sekarang? Enggak, udah gak ada. Lah sama. Berarti bokap kita sama. Bokap kita sama berarti beneran. Bokap dikuburin di mana? Di Padang? Enggak, di Jakarta. Oh beda. Enggak, gue make sure aja. Siapa tahu gitu kan bokap gue punya. Oh iya, berarti kita yatim klub ya. Yoi. Ini dark joke banget sih. Tadi lu sempat ngomong, lu katanya sempat nggak pede berat badan gitu. Gue nggak pede tapi cita-cita gue selalu jadi model sih. Nah, cita-cita jadi model itu dari umur berapa? Nggak tahu, dari dulu tuh dari SMP sih ya. Sering nontonin itu American Next Top Model. American Next Top Model. Iya, yang Tyra Banks, kayak ngikutin terus gitu kan. Terus kayak aduh pengen deh bisa gitu, tapi pas ngaca mungkin gak ya gitu. Terus sama teman-teman diketawain kayak ih mau jadi model ya kali. Terus dibully? Iya, parah. Enggak, lu kenapa masih bisa sampai dibully karena apa? Lu ngomong cita-cita lu untuk jadi model? Iya. Tapi di luar itu emang dibulinya parah sih, di luar karena cita-citanya itu. Jadi dulu tuh bener-bener gak ada temennya sama sekali. Sedih kali. Gak ada temennya gitu. Jadi sampai yang kena bola basket dilempar gitu-gitu. Enggak, dilempar bola basket sama temen cewek atau sama cowok ganteng? Temen cewek. Oke, itu dibully. Nah kalau sama cowok ganteng kan kayak FTV dak gitu, abis itu kenalan. Iya. Gitu ya? Intinya gitu sih, kayak kalau dulu tuh jadinya usaha banget jadi anak paling pintar di kelas biar ada ngobrol dikit. Karena ditanya kunci jawaban. Kalau enggak ada ngobrol kayak gitu. Bener. Iya. Sama kayak gue juga. Iya. Gak yakin gue. Gue yang nanya. Gue nyari temen yang pintar karena gue pasti nanya kunci jawaban. Kalau pintar tuh pasti ditanya. Jadi kayak ya udah gue. Akhirnya punya temen. Enggak. Berarti lu gak pintar.
Pintar, tapi kan kalau misalkan ada kunci jawaban doang. Cuman di saat-saat mau ujian aja Iya, ditanya. iya. Tapi gak apa-apa kan, jadi gue kayak tough life gitu. Tapi kan jarang tuh ada yang biasanya nih ya, temen-temen gue yang, ini gue coba flashback lagi ya, temen-temen gue yang pinter zaman-zaman SMP, itu biasanya cita-citanya nggak banyak yang, bahkan nggak ada loh yang jadi model. Mereka ya udah cita-citanya apa, ya gue pengen masuk SMA yang top-top aja. Nggak ada yang ngomong pengen jadi model, nggak ada tuh. Baru kedenger sekarang lu gitu. Menarik tuh Bang, gue juga baru sadar ya. Makanya gue juga bingung gitu, lu pengen jadi anak pinter di sekolah biar punya temen, biar ditanyain kunci jawaban, tapi cita-cita lu model. Tapi kalau menurut gue harus imbang dua-duanya Bang. Misalnya kayak waktu aku kuliah ya, aku ngalamin ya. Dosenku, pas aku nanya something yang dosenku gak paham, malah dia bilang kayak makanya jangan cantik doang. Kayak, hah? Kayak, halo gue cantik tapi gue punya otak. Kayak ngerti gak sih? Gak. Jadi sebenarnya stigma aja gak sih orang yang pinter itu emang harus semuanya jadi budak korporat, harus semuanya jadi pengusaha, harus semua jadi entrepreneur, kan enggak. Orang pintar juga bisa jadi model. Emang model gak perlu pakai otak? Kan perlu. Perlu public speaking. Perlu gimana cara bawa dirinya kayak gitu. Gak sekedar cuma menarik di luar doang. Dan foto tuh butuh imajinasi loh. Kalau misalkan IQ-nya gak nyampe, kayak fotonya juga gitu-gitu aja. Gak akan menarik kayak gitu. Karena semuanya butuh imajinasi. Jadi menurut aku sah-sah aja sih. Cuma memang agak unik aja dorongannya kenapa ke model, aku juga gak tahu sih. Kayak emang ada dorongan hati, gue senang aja di foto gitu. Kayak gue apa ya, meskipun waktu saat itu kayak jadi olokan, tapi gue pengen di foto, gue pede aja bodo amat kayak gitu. Meskipun jarang ya di foto dulu tuh. Itu gara-gara nonton American Next Top Model zaman SMP? Iya. Rutin tiap season. Gue tontonin semuanya kayak gitu. Oke, jadi gara-gara itu lu punya keinginan waktu SMP, walaupun jarang difoto, lu pengen tetap cita-cita jadi model. Nah ini yang belum kejawab sama gue adalah bahwa kenapa temen-temen lu bisa ngebully lu sampai akhirnya mereka tahu cita-cita lu model. Itu yang kejadian itu yang gue belum tahu. Oh maksudnya pas kenapa mereka bisa tahu sampai akhirnya ngebully lu? Gue kalau di foto tetap kayak yang gaya-gaya gitu kan. Oh gitu? Iya, terus kayak diketawain jadinya, ini model kita nih kayak gitu. Oh, jadi bukan gara-gara. Maksudnya dengan penampilan gue yang absurd, dulu tuh dipanggil Tiffany Kribo, karena rambutnya kan tebel dipotongnya pendek, jadi kayak helm gitu. Tibo kayak gitu. Nah terus tapi tiap kali ada kamera tuh pengennya gaya kayak gitu. Jadi tuh kayak bahan candaan, ngerti kan ya? Tapi di keluarga kayak misalnya nyokap model juga dulu? Oh kagak, nyokap tukang asinan. Keluarga Cina garis keras gitu. Bokap juga sekolahnya kimia jauh-jauh di London, nyampe sini dagang mesin kayak. Karena Cinanya masih yang kental banget keluarga. Jadi gak ada basic di entertain sama sekali? Gak ada. Lu berapa bersaudara sih? 2. Abangku arsitek sekolahnya. Lu tadi kuliahnya ngambil? Aku komunikasi jadinya. Nah oke. Di keluarga berarti lu anak paling kecil? Betul. Di support keluarga ini lu berarti deket dong sama bokap sama nyokap gitu? Sama bokap aku dari umur 17 gak pernah ngomong meskipun serumah. Emang gak cocok. Emang keras. Deketnya sama nyokap jadinya. Loh gitu. Bentar. Bukannya biasanya kalau misalnya anak cewek itu paling deket itu sama bokap ya biasanya? Enggak, kalau aku saya kan keluarga Cinanya masih kental banget ya. Jadi kepengennya punya anak laki semua. Gitu. Sedangkan berarti bokap tuh lebih deket sama abang lo? Iya. Sebenarnya jahatnya banyak banget jahatnya tuh. Cuma gue udah janji pas bokap meninggal tuh gue udah gak mau ngomongin lagi. Gitu. Tapi bener gak sih kalau misalnya dulu pernah hampir dititipin di panti asuhan? Iya, dianterin pas umur 14 ya. Nyokap gak tahu? Sama bokap nyokap akhirnya. Karena gue mohon karena gue gak kuat di rumah. Kenapa? Jahat banget. Ekstrim jahatnya kalau satu-satu diomongin. Jahat deh bener-bener kayak sinetron. Lu nonton Prosa yang mana? Yang pas lu jadi. Oh iya jadi jahat ya. Lu jadi jahat waktu itu. Pas monolog gue ceritain semuanya.
busuk. Yang monolog gue waktu itu gak sempet datang. Iya gitu. Boleh tahu gak sih maksudnya bisa sejahat apa? Maksudnya bukan ngomongin kejelekan, maksudnya gue bisa tahu kenapa lu bisa struggling ini gitu loh. Maksudnya ini kan yang ngebentuk karakter lu sekarang gitu Iya, kan. gimana ya, emang intinya dia tidak mau punya anak perempuan dan akhirannya jadinya secara tidak langsung menyiksa anaknya gitu. Mental Maksudnya ya? ya mental, fisik, ya kalau fisik nggak terlalu sih, lebih kayak misalnya kayak, yang gue pernah bilang juga di podcast kan, misalnya kayak ke mall, ditinggalin di mall, kayak Biar berapa apa? kali, nggak tahu kayak berasa dibuang aja. Nanti kalau gue udah nangis-nangis berapa jam gitu, udah seharian gue nangisin nggak tahu mau pulang sama siapa, nanti dia baru datang dia ketawa kayak gitu. Terus, kayak gitu makanya pokoknya sampai di tahap yang gue nggak kuat, gue bilang kayak taruh aja di panti kalau misalkan emang, nggak siap punya anak perempuan kayak gitu. Jadi nyokap sama bokap ya udah nganterin dulu ke panti, cuma karena orang tuanya masih utuh jadi diantar balik pulang, nggak bisa ditolak panti. Nyokap gak bisa apa-apa? Nyokap Nyokap ngebela lu? Nyokap di situ posisinya seperti istri-istri Cina pada umumnya ya, jadi bagaimanapun apa ya, mau gimana, emang bokap lu gila kayak gitu, nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi di situ gue posisinya cuma bisa diem doang. Abang lu? Abang gue anak kesayangan, kan anak laki. Abang gue nggak jahat ke gue, tapi anak kesayangan banget, jadi cannot relate aja, dan gue tidak menyalahkan dia untuk tidak relate sama si konnya gue. Gitu. Dan itu juga posisinya masih muda. Beda berapa tahun lu sama abang? 2 tahun. Oh masih sangat-sangat muda sekali. Misalnya kalau misalkan dia pulang tuh ditungguin kan, kalau gue dikunciin kalau di rumah. Gak bisa masuk rumah gue. Bingung akhirnya. Terus lu gimana caranya lu masih bisa berprestasi di sekolah? Masih bisa jadi anak yang pintar di sekolah? Nah itu yang bikin gue tough tuh, kayak gue selalu dididik sama nyokap, ketika bokap lu gak ada, lu cuma sendiri. Karena lu gak deket sama abang lu, kalau gue gak ada juga lu sendiri doang. Jadi lu harus tough life gitu. Kayak apapun yang terjadi lu harus hadepin sendiri. Lu harus siap kayak gitu. Jadi dari dulu tuh aku sekolah harus yang juara umum, IPK paling tertinggi, itu harus ku raih gitu. Entah jadinya apa nanti, gue harus bisa gitu. Jadi dari SMA tuh udah nomaden aku, udah ngekos. Kadang-kadang ngekos deket rumah, soalnya nggak bisa satu rumah karena terlalu bahaya. Sorry, bokap udah nggak ada di umur lu berapa? Baru 1 tahun lalu. Baru 1 tahun yang lalu. Iya, dan ketika dia nggak ada pun gue nggak ada nggak ada, sama Kak VJ kan ditanyain ya gimana perasaan lo kayak gitu. Gue nggak ngerasain sedih. Yang ada gue masih ngerasain keselnya gitu. Gue pikir kayak udah lewat sekian lama, gue udah ya udah legowo aja gitu kan. Orangnya juga udah nggak ada kayak gitu. Tapi gue masih sempat waktu pas depan mayatnya matanya nggak mau nutup, gue masih sempat usaha buat matanya nutup. Gue pegang matanya, gue bilang kayak gue maafin lo, sejahat apapun itu gue maafin lo, terus matanya baru ketutup gitu. Tapi meskipun kayak gitu kayak di depan petinya pun pas waktu mau dibakar tuh gue malah nggak kebayang yang kebaikannya, malah kebayangnya tuh kejahatannya semua kayak gitu. Jadi gue di situ ngerasanya malah kayak sedih karena gue anak durhaka banget gitu. Tetap nggak bisa maafin bokap gue sampai detik terakhir kayak gitu. That's why kayak what I can do for now is not to mention what he did anymore gitu. To other people gitu. Oke, gue juga nggak akan nanya lagi lebih dalam sih untuk Gitu. apa yang. Tapi dengan sekarang udah setahun ini, lu udah bisa lebih memaafkan bokap lu kah atau? Jujur gue pikir tuh ya kalau kita ada trauma sama orang, ketika orang itu nggak ada, gue kan selalu bilang gini, gue cuma mau punya pasangan kalau bokap gue udah nggak ada. Karena kalau dulu tuh misalnya kayak cowok udah ngapel nih jauh-jauh dari Lipo ke Mangga Besar kayak gitu kan, terus tiba-tiba gue bilang kayak gue berantem sama bokap gue, mata gue bengkak nggak bisa keluar kayak gitu. Kayak susah banget gitu, ada aja gitu kan yang gue nggak mau bawa problem di rumah ke orang yang mana seharusnya tidak menanggung beban gue kayak gitu. Ternyata setelah dijalanin bokap nggak ada, trauma itu nggak hilang anjir, nggak bisa, udah nempel, ininya udah rusak. Jadi nggak bener-bener kata-kata nggak segampang itu sih.
tetap udah mendarah daging gitu, pahitannya. Jadi sampai sekarang lu masih belum bisa berdamai dengan diri lu sendiri? Iya. Kadang masih ke bawah mimpi, situasinya sama persis kayak gitu. Ketika zaman kecil masih ada bokap. Ketika dia jahat-jahat sama gue kayak gitu-gitu, terkaulangnya sama persis di posisinya segala. Jadi bantal gue tiba-tiba basah air mata semua kayak. Tapi ya udah gitu. Selalu mikirnya, Jol lu udah susah tapi masih banyak kok yang lebih susah daripada lu kayak gitu. Jadi aku lihat, maksudnya kalau ngeliat di berita-berita lingkupan temen ada kok yang lebih susah lagi, yang lebih dijahatin sama bokapnya, lebih gila lagi kayak gitu. Jadi bersyukurlah kayak gitu. Bersyukurlah cuma sampai ke tahap itu. Nggak lebih parah kayak yang lain. Joli udah pernah ke psikolog? Udah. It works? No. Gimana ya? Susah sih ya, maksudnya gue ngerasa kalau ke psikolog tuh dia nggak bisa berempati dengan situasi gue sih. Kayak cuma lebih didengerin doang gitu. Yang bisa nyembuhin gue tahu diri gue sendiri sih. Bukan orang lain, cuma. Ya gak sih? Yeah, pilihan gue untuk gue gak bisa berdamai sama trauma gue, udah gue jalanin trauma gue sebaik mungkin. Gitu sih, gak apa-apa. Sampai sekarang masih belum ketemu cara berdamai dengan diri lu? Atau lu sudah menemukan sistemnya? Gue lebih ke mensyukuri apapun yang terjadi. Kenapa gue dikasih trauma itu pasti ada maksud dan tujuannya. Gue lebih mikirnya ke sana sih. Gue pakai momennya misalnya katarsis di gue acting segala macem. Kapan gue harus mungkin pinjam emosi atau apa. Kayak gue bayangin aja gitu. Tapi gue gak mau terlalu dalam juga. Karena takutnya, karena itu udah gue kubur dalam-dalam kan. Gitu. Berat sih gitu. Susah sih. Lu gak nonton sih monolog gue. Kalau nonton kan gue jadi gak usah ceritain, lu tau sendiri. tapi gue datang waktu pas lu di prosa, lu lagi acting. Waktu itu lu main berdua kan? Iya, gue jadi kayak iblis-iblis. Iya, lu jadi iblis gitu. Kenapa gue tadi bilang Joli itu bagus banget actingnya. Gue jujur waktu itu gue juga sambil nyari potensial talent juga kan. Gue punya PH. Terus gue ngeliat ini siapa ya, kok bagus banget mainnya. Sampai akhirnya gue cek, ternyata lu temennya Veronica juga. Iya. Si Veronica Twins gitu kan. Oh, gue baru tahu, oh lu Indonesia Next Top Model. Kok bisa actingnya bagus gitu. Sampai akhirnya, oh ya oke, gue tanya sama Papa Cik gitu kan. Kok bagus sih, anak baru nih segala macam, lagi ujian pas di acara situ kan. Ternyata emang setalented itu lu gitu. Nah cuman waktu pas monolog gue gak sempet datang. Iya. Gitu. Itu busuk-busuk gue ceritain semua udah amat. Dan sekarang lu masih latihan acting? Masih. Sekarang lagi ngambil di Kuma. Apa yang ngebuat lu akhirnya jatuh cinta sama acting? Padahal kan nama lu udah bisa dibilang udah lumayan rising star nih di dunia modeling. Gue tuh orangnya tuh penasaran. Kalau ada something yang rasanya gue bisa tapi saat ini gue belum bisa, pengen gue dalemin terus sampai udah ngeleket gitu. Itu sih kayak emang anak ambi, kayak jiwa anak ambi. Jadi pengen bisa aja gitu semuanya gitu. Dan menurut aku juga salah satu tempat aku untuk daripada ke psikolog mendingan aku les acting. Karena kayak tempat aku curahin emosi yang selama ini aku pendam. Karena aku terbiasa misalnya ya sama nyokap, ketika nyokap kan tough life banget ya, orang Cina. Berjuang sendiri dari nol segala macam. Jadi ketika ada problem atau apa, lu harus kayak gue dong. Gue aja betah sama laki gue berapa tahun, gue gak kenapa-napa tuh. Lu harus lebih kuat kayak gitu. Maafin dia kayak gitu. Sorry-nya posisinya gue anak. Gue gak bisa milih bapak gue kayak gitu. Kalau gue bisa milih, gue milih yang lain kayak gitu. Dan kita kadar toleransi hatinya beda tiap orang. Mungkin gue yang lebih rapuh, lebih fragile. Nah kalau di acting ini kan gue bisa ngeluarin apa yang selama ini kata nyokap gue jangan dikeluarin, tahan, harus kuat kayak gitu. Kalau di sini kan gue mau jadi siapa, gue mau jadi vulnerable, terserah gue. Jadi menurut aku
apa ya, ada satu bidang baru yang kayaknya gue mulai jatuh cinta. Di acting ini. Jadi gara-gara itu ya, maksudnya energi itu yang tadinya amarah, semua yang ketahan, Iya, sedih, iya. akhirnya lu bisa arahin itu semuanya ke dunia acting. Karena gue udah waktu itu saking stresnya, saking depresi itu udah kayak di level yang kayak 6 banget. Tapi Udah bisa gak kalau kosong misalnya, gue bukan so tau bahwa setiap manusia itu kan pasti punya ujian masing-masing. Tadi kan lu sempat bilang bahwa lu harus bisa mensyukuri bahwa setiap orang pasti adalah di luar sana yang pasti punya ujiannya lebih dari lo. Yang namanya Tuhan pasti memberikan ujian itu gak mungkin lah lebih dari kemampuan makhluknya. Gitu. Lu percaya itu? Percaya. Gue juga percaya itu gitu. Nah maksudnya di sini adalah bahwa apa yang dilakukan sama bokap lu, bahwa itu adalah proses hidup lu yang notabene yang akhirnya sekarang lu sudah di tahap lu harus mensyukuri. Dan karena bokap lu lah, lu menjadi orang Tiffany Jolie yang sekarang. Bisa gak menurut lu dengan lu menjadi orang yang sekarang, lu jadinya bisa makin memaafkan bokap lu dan semakin lu bersyukur kalau bokap lu misalnya memanjakan lu bisa gak berpikir bahwa lu gak akan jadi Tiffany yang sekarang. Lu gak akan jadi model, lu gak akan jadi Indonesia Next Model, lu gak akan jago acting. Lu bisa kebayang itu gak? Bahkan mungkin gue gak kenal lu. Bisa lu twist kayak gitu gak? Gak tahu tiba-tiba gue kepikiran aja gitu. Ya good point sih, maksudnya iya. Mungkin jujur, wah Bang Fadli so tau banget, lu gak tahu hidup beratnya punya bokap. Ya walaupun bokap kita sama-sama Iskandar. Iya. Yang lu bokapnya baik kan? Oke. No. Sama. Nanti gampang lah gue cerita abis ini. Biasanya gue entah gimana deketinnya sama orang-orang yang lingkup gue kata-kata ada salah satu yang problem entah sama ibunya atau bapaknya. Jadi ketika gue cerita kayak gini, mereka ada sedikit lebih relate. Paham seberapa susahnya. Kadang mungkin ada kan ya? Ada relate-nya sama gue. Makanya ya kan? kenapa gue berani ngomong sama lu, karena ada relate-nya sama gue. Intinya kita sama-sama Iskandar. Iya. Oke, kita ngomongin Indonesia Next Top Model. Iya. Mau tisu? Itu mau minum dulu. Mumpung masih bisa iklan di sini. Bisa iklan di sini ya kan, siapa tahu apa itu sponsornya Indonesia Next Top Model. Oke, ngomongin Indonesia Next Top Model. Berarti gue bisa simpulin kenapa lu mau masuk INTM itu karena cita-cita lu waktu pas lu ngelihat American Next Top Model. Iya. Ketika ada di Indonesia, lu daftar. Atau sebelum ada INTM, lu udah ikut modeling dulu? Aku semuanya aku daftarin sih, daftar yang Asia juga aku. Sempat masuk? Sampai tahap 3 kan. Terus udah gitu aku waktu itu baru mulai masuk entertain. Oke, boleh gak cerita karir lu awal sampai akhirnya, sorry ya, gue kenal lu pas INTM jadinya. Iya, awalnya tuh dari makeup dulu aku, dari makeup. Iya. Makeup maksudnya? Iya, aku emang ngambil diploma makeup. Nah terus habis itu, iya. Karena tuh aku tuh mulai kenal eyeliner segala macam tuh dari SD. Dibeliin nyokap gitu, karena aku selalu gak pede. Jadi kayak kan dulu jerawatnya parah segala macam. Jadi aku tuh udah kenal bedak, kenal segala macam tuh dari aku kecil. Nah terus ternyata tuh aku suka kan rias-rias. Nah terus akhirnya disuruh masuk ke makeup, ya udah aku coba. Nah pas lagi makeupin anak-anak iklan segala macam, terus dibilangin sama casting director, ngapain lu kerja di sini, gak ada duitnya katanya gitu, di belakang layar, mending depan layar aja katanya gitu. Nah terus habis itu ya udah aku coba casting, ternyata iklan kedua aku tuh ke Singapura, dapat Rexona. Nah, iklan kedua langsung ke Singapura. Iya, terus kayak anjir, gue laku juga ya gitu. Laki banget. Iya. Lu tau gak iklan kedua gue apa? Apa? Masih jadi ekstras gue. Ya aku pernah ngalamin juga sih, tapi kalau kayak gitu. Iya gue ingat banget iklan pertama gue waktu itu minuman berenergi. Jadi ekstras, gue itu gerakannya cuman 2-3 second, nengok ke atas, set, udah gitu doang. Kalah sama gue. Hah?
kalah sama gue. Makanya kata gue. Besok gue yang nge-host aja. Apa buatin program buat dia nih di YouTube kita nih? Gue jago banget julitin orang. Gue tuh kayak kalau kayak gini kan baru kan, mau gue tawarin program makan. gue ya ngejulit. Nggak, soalnya tadi gue ngeliat kagak makan nih anak nih, kasian nih busung lapar apa ya gitu. Terus gitu. Nah terus iklan kedua tuh ke Singapura. Kan enak tuh 3 hari 2 malam. Kerjanya cuma setengah jam, duitnya gede. Udah terusin aja. Nah terus gue lama di iklan deh kan. Tapi tetap ngambil kuliah. Jadi gue semester 1 tuh masih sambil kuliah. IP sambil berapa? 3,88. Semester 1 3,92. Semester 1 berapa? 3,92. Anjing baru mau sombong. Semua. Gue semester 1 3,9. Gue paling tinggi lagi. Satu angkatan. Tinggian lu sih tetap. Lu 3,92. Gue 3,9. Semester 1. Semester 2? Semester 2 masih 3,9an. Kalah. Berapa? Gue kalah. Gue 3,7. Semester 3 3,3. Korea semester sih. 4, Korea gue terus gini terus. Menurun semakin naik. Berarti emang lu tetap ya, walaupun lu sambil kerja tapi kuliah tetap. Tetap. Gitu. Sumpah gue di Korea aja tuh kan, Korea susah banget ya sekolahnya tuh, parah. Mereka tuh. Berarti lu kuliah di Korea itu tuh komunikasi dengan bahasa Korea? Enggak, bahasa kan Inggris? Dapetnya international school kan, jadi ada, maksudnya fakultasnya tuh ada yang kayak ibarat kalau di Jakarta tuh FISIP kayak gitu. Nah ini tuh bagiannya GSIS International School. Nah si dosennya itu nanti translate. Jadi nanti dia pakai Korea, nanti translatein buat anak-anak internasional pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kita setelah kuliah sampai jam 6 sore, itu bisa ngambil sekolah bahasa Korea. Iya gitu, sampai jam 9 malam gitu. Itu kuliah apa sekolah ya? Dibilangnya kalau yang tempat aku namanya Sogang Dehakyo. Dibilangnya tuh kayak sekolah Sogang karena tuh pakai alarm. Jadi kita tuh seru banget deh kalau nyeritain. Soalnya gedungnya A sampai H nih. Kita lari, lagi winter kan. Lari, takut telat. Bedanya 15 menit doang kayak gitu. Jadi dibilangnya tuh kayak sekolah. Ini kuliah kan? Kuliah. Makanya gue bingung, ini kuliah apa sekolah kok? Lu masuk jam berapa? Dari jam 9 pagi. Astagfirullah. Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Terus lu masih lagi ngambil tambahan sampai jam 9 malam. Iya. 12 jam belajar tuh. Iya. Masuk. Otak. Masuk tapi. Nah yuk itu. Bisa belajar nah ya. IP-nya yang bener ya. Dio, Japra, Ridwan, Ardi. Lihat tuh kayak Karen tuh udah tapi lulus. Sumpah kayak kalau ngeliatin mereka belajar tuh beda banget sama kita. Kita kan kalau ada libur mah pengen libur ya. Kalau mereka? Di situ misalnya ada gempa kan, itu gempa Pyongyang tahu kan ya? Gede banget tuh. Udah kita tuh handphone semuanya udah dering, udah ada geteran, nggak boleh datang kampus besok kayak gitu. Kelasnya kan 100 isinya kan. Kelas yang gede itu ya? Iya, kelas auditorium gitu kan 100, yang datang 90. Udah dibilangin dosennya nggak usah masuk, datang 90. Ngapain? Belajar. Kita tuh nilai tuh 90 dapetnya B. Karena ikut kata-kata kelas kan. Aku kaget kan pas awal. Akhirnya aku harus dapat 101,4 kalau gak salah. Itu baru A. 101,4? Iya harus di atas 100 gitu. Kan 100 udah mentok Jol. Sampai ditambahin soal tambahan untuk anak-anak tuh supaya ada salahnya dikit gitu. Karena hampir sempurna semuanya. Karena kita belajar sampai jam 5 pagi. Jadi mereka tuh udah sekolah, albait kan kerja paruh waktu, dia belajar lagi di kantin sampai jam 5 pagi gitu. Di kantinnya sama, gue juga sering ke kantin kalau di kampus, tapi gak belajar juga. Tapi itu patut dicontoh loh, makanya mereka maju. Iya. Keren loh, gitu. Tapi gue gak kalah, gue tetap pinter di situ. Tapi waktu pas lo kuliah di sana berapa tahun ya? Setengah tahun waktu itu. Setengah tahun? 1 semester. Kok 1 semester? Jadi kalau dari kampusku itu ada 2 pilihan antara student exchange atau study abroad. Kalau ini double degree. Dapat 2 ijazah tapi nggak double degree. Oh, jadi 2 ijazah. Iya. Okay. Ada yang bayar uang sekolah sama enggak. Nah aku kebetulan dapat nggak bayar uang sekolah. Jadi ada kalau bayar harusnya per semester waktu itu 80-an.
Jadi gak usah bayar gitu. Jadi aku ambil lah ke sana. Gitu. Berarti pinter banget. Pinter gue. Gue bisa mengakui gue pinter banget. Secara akademis. Gitu. Oke. 11-12 ya. Boleh lah ya. Jurusan Ilkom tadi. Iya Ilkom. Kalau di sana dapetnya media teknologi. Tapi budaya di sana bener gak sih seperti apa ada yang di drakor gitu? Se-sweet itu gitu? Oh kalau aku lebih ngelihat sisi negatifnya sih. Maksudnya. Apa tuh? Kayak gampang banget mau bunuh diri gitu-gitu. Mereka benar-benar operasi plastik semuanya. Kayak aku kan waktu di sana kaget kan tiap kali manggil temen suka salah gitu. Mukanya sama. Iya. Terus aku nanya kenapa kalian operasi plastik. Iya soalnya kita emang takut kalau dibully katanya gitu. Dan emang setiap kayak misalnya ulang tahun ke-17 atau apa dibayarin om buat operasi plastik. Om itu siapa? Paman? Pamannya atau siapanya buat operasi plastik gitu. Jadi emang mirip-mirip mukanya. Terus sama. Iya benar. Dan mereka memang maunya mirip. Gitu. Sama artis-artis di sana? Iya sama artis-artis. Sama beauty standard yang lagi in saat itu gitu. Terus kayak itu masalah bunuh dirinya juga parah. Jadi apa alasan mereka pengen itu? Lakukan hal itu takut dibully berarti semuanya harus homogen. Mereka gak akan pernah kuat tinggal di sini dong. Lu mau jadi model aja dibully? Iya, enggak kan mereka juga lagi banyak yang bunuh diri dibully, kan lagi heboh semenjak Netflix The Glory. Song Hye Kyo ya? Iya. Cakep banget lagi Song Hye Kyo. Lu lagi ngomongin apa sih? Tiba-tiba jadi drakor nih. Gitu. Tapi ya gitu. Kalau buat sekolah, buat jalan-jalan enak. Kalau buat tinggal kayaknya enggak deh. Oh makanya lu ngambil itu ya, si 1 semester itu ya? Iya. Stres lama-lama. Hiburannya kan cuma apa? Ke Hongdae. Tapi enaknya tuh aku Senin sampai Kamis sekolah, Jumat Sabtu Minggu ada libur, aku ke Jepang jalan-jalan gitu. Deket ya tinggal nyebrang. Iya, tinggal ngesot. Asik. Oke, balik lagi tadi. Akhirnya lu memulai karir dari makeup artist. Yoi. Terus udah gitu akhirnya lu gak works gara-gara lu mendingan di depan layar. Akhirnya lu iklan kedua lu udah ke Singapura syuting. Iya, terus habis itu? Hati gue masih pengen ke foto model tapi gue pendek. Nah terus akhirnya bermula dari kayak itu loh yang foto-foto ala-ala gitu. Gue ke Bandung sama mbak gue naik shuttle nyamperin fotografer. Travel. Nyamperin fotografer ala-ala, foto-foto di Braga gitu, terus diusir sapam kayak gitu-gitu. Ih malu. Berapa? Dari tahun 2000, mulai tuh tahun 2015. 2015? Oh 15. Masih yang kayak foto alay-alay gitu. Tapi bangga banget ya dulu. Foto alay zaman dulu sealay apa sih lu? Pengen tahu gue, coba di zoom dong. 2015 ntar dikasih tuh, tunjuk aja. Kan 2010 gue tahu tuh yang begini-begini tuh. Oh enggak, gue udah yang estetik info. Tapi kayak tetep aja kayak masih ala-ala banget gitu. Terus gue ngirimin, gak tau malu banget, gue ngirimin comcard ke banyak pokoknya kalau misalkan ada email toko baju apa kayak gitu, gue kirimin gak tau malu. Kayak bodo amat dilihat apa enggak, nyantol satu. Kayak bukan online shop, kayak store kecil di Pati Ukur. Itu first job aku. First job aku kayak jadi foto model. Sampai kalau misalkan udah dibilangin dapet shotnya, aku masih lanjut. Masih mau foto. Kayak foto baju biasa kayak gitu. Gue gayanya ke belakang. Sampai salto-salto. Iya bodoh kali. Kayak kan mereka gak butuh. Ngapain sih Jol. Nah itu bukan bajunya. Elunya yang ngalah. Iya makanya salah gue. Kayak baru tahu kan. Mungkin saking senengnya lu dapet. Iya seneng tau. Itu job pertama lu soalnya kan. Makanya gue kalau sekarang tiap kali gue photoshoot atau apa tuh gue gak pernah setengah-setengah. Gue pasti nyiapin apapun yang bisa gue siapin. Gue udah mikirin konsepnya kayak apa, karena gue ngerasa ada tanggung jawab sama fotografer, stylist, makeup artist, hairdo. Pantesan, hari ini tuh kan ini konsepnya kita fotonya adalah foto shoot out frame, satu look. Terus sama Fadi potretin satu look. Bajunya 5 adanya, tiba-tiba. Out frame aja udah 2 foto, ya kan? Nanti Fadi fotonya udah 2 foto lagi. Tapi gokil sih emang, luar biasa. Maksudnya
lu emang secinta itu sama apa cita-cita yang pengen lu capai gitu. Ngerti gak sih itu something yang gue tunggu dari kecil, ngerti sih? Dari gue Iya, iya, iya. gendut, dari gue kayak mimpi, mungkin gak sih kayak gitu. Ternyata kejadian. 8 tahun kan gue nunggu tuh dari Asia Next Top Model sampai Indonesia Next Top Model. Nah, abis first job itu lu pas ada Asia Next Top Model lu nggak lolos? Gue daftar udah sampai ke tahap 3. Nah terus Sorry, kebetulan ada berapa tahap gue gak tahu. Soalnya waktu itu ada gue gak banyak. sempet daftar waktu itu Asia waktu Next itu Top sih Model. iya. Kalau berapa Kan gue tahapnya? gak tahu, makanya kan gak daftar, gue gak sempet, gak tahu gue tahapnya berapa. Kalau berapa tahapnya gue gak tahu jelas karena gue gak lanjut ya. Jadi waktu itu di interview sama Beach House Production dari Singapura via Skype segala macam, suruh kirimin foto lagi. Tapi pihak yang dari Jakarta karena gue waktu itu keikat sama manajemen abal-abal kayak gitu. Katanya kalau ikut gituan kan pakai bikini nanti nggak ada yang mau pakai lu di Indonesia katanya gitu. Aku iya aja karena kayak aku kan blow on ya, belum ngerti apa-apa Enggak dong, gitu. lu pinter lah. Ya kan di dunia entertain kan gue udah bilang akademis gue pintar, kalau di entertain kan gue gak ngerti apa-apa. Jadi gue iya aja disuruh caps ya aku caps gitu. Aku milih ya udah berkarir di Indo gitu. Ternyata nggak jadi apa-apa waktu itu. Itu tahun berapa lu masukin ke Asia? 2015-an gue daftar. 2015. Iya. Terus akhirnya pas ada Indonesia Next Top Model. 8 tahun kemudian aku daftar masuk. Itu cycle kedua ya? Iya. Dan lu masuk 6 besar? Iya, sempet di 5 besar, terus ada comeback, jadinya ke 6 besar. Oke, apa yang ngebuat lu tuh akhirnya lu fight lagi untuk gue pengen ada nih di INTM? Gak tau sih, gue selalu punya dorongan kayak pengen nunjukin ke orang-orang yang misalnya banyak banget yang lagi ngalamin insecure, apakah obesitas atau apapun itu. Kalau aku dulu kan obesitas, problem aku yang paling utama obesitas sama my face tuh parah jerawatan. Ada gak sih lu fotonya? Ada. Boleh lihat gak sih? Ada. Gue soalnya lu ngomong obesitas, my face, gue jujur gue kayak bercanda. Kan gue gak percaya gitu. Bentar ya. Coba kirim WhatsApp. Oh ya, editor. Ini segini. Terus tiba-tiba editor minta kirimin ke WhatsApp editor. Bohong itu siapa ya? Gue. Oh bohong. Kalau ini bukan foto lo, ini abang lu ya? Ini abang lu. Ini kayak, sorry nih, ini kayak di film-film Stephen Chow. Jadi waktu kecilnya begini, gedenya cakep banget. Ini yang sebelahnya, hus. Astagfirullah. Bohong. Sumpah. Gitu. Anjing kayak sepupu gue. Kurang ajar. Si Alessia. Ini siapa nih? Nih Noven. Oh. Ayang cie. Halo? Angkat dulu aja, angkat. Siapa? Gak apa-apa. Cowok lu? Okay. Iya. Udah punya cowok? Complicated. Akhirnya dibebankan gak beban lu ke cowok lu? Nyambung terus jadinya. Gue suka kasihan siapapun yang deket sama gue kasihan. Ini udah berapa lama sama si A ini? Berapa ya? Temenannya tuh 4 tahun. Deketnya tuh setahun lebih. Udah mau 2 tahun. Oh deketnya maksudnya pacarannya? Pacaran sempat putus, terus sekarang masih gitu deh. Putus nyambung. Iya. Tapi dia tahu background lu seperti apa, trauma lu dia tahu. Kadang-kadang gue bilang ke dia kayak apa kalau dapetin perempuan, dia kan dari yang keluarga family-nya tuh harmonis sekali. Gue bilang cari yang lebih baik deh, yang sama-sama bahagia. Jadi kamu nggak usah nanggung traumaku gitu. Karena kapan hari kayak tantrum atau apa kan nggak bisa gimana ya? Maksudnya gue nggak bisa nutupin diri gue udah normal, gak ada trauma lagi kayak gitu. Bohong sih kalau bilang kayak gitu. Apa sih Jol yang kalau misalnya lu lagi trauma tuh apa yang terjadi sama lu gitu? Kalau gue sekarang jadinya semenjak paling dijahatin itu gue jadi gampang spasem. Spasem tuh apa sorry? Spasmofilia namanya. Jadi dia satu tangan gue, ini gue ngomong sekarang aja kalau bayangin gue merinding. Jadi kaku semua. Sampai susah napas. Sampai ke fisik lu sakit? Ke ICU berapa kali. Lu ada asma? Enggak.
Waktu itu Tapi gue lu sampai kira, sesak napas? iya gue kira gue kanker otak, sumpah kan drama ya otak gue tuh kayak terlalu drama gue. Gue kira kanker otak, terus kan cek ECG lah segala macam, terus ternyata dari psikologisnya nggak nerima. Jadi larinya ke badannya tuh gampang banget kejang gitu. Tapi dia sayang banget sama lu? Kayak safe place-ku sih gitu. Tapi juga kalau ada pilihan yang lebih baik buat dia untuk lebih bahagia dan sanalah gitu. Kalau aku Kok lu bisa kayak gitu sih? Biasanya cewek tuh ego loh. kasihan. Maksudnya kan bukan tanggung jawab dia. Kecuali gak kepikiran pengen nikah gitu. nanti gue selalu bilang ke dia gitu, kayak lu kan pengen punya keluarga, lu kan udah pasti nikah. Kalau gue belum tahu, gue nikah nggak nikah gue nggak apa-apa deh gitu, karena gue masih ada ketakutan bakal ngulang. Kalau iya gue jadi orang tua yang baik buat anak gue, kalau gue kayak bokap gue juga gimana, karena kan gue kan kebentuk 29 tahun kan rusak, jadi gue takutnya rusak juga nanti gitu. Kok gue jadi sedih. Dan dulu malu. Lu gak nanya apa-apa gue sedih. Din. Oke, as next top model, akhirnya lu ada di posisi 6. Nah di situ kan gue ngeliat lu karakternya tuh bisa dibilang public enemy banget. Itu tuh, sorry ya, show is show. Iya. Kadang-kadang director atau apapun itu harus bisa ngeliat karakter setiap kontestan. Betul. Apakah mereka ngeliat setiap kontestan seperti lu nih, karakter lu yang kayak, oh ini kayaknya Jolie, oh si ini kayaknya bisa gini, atau emang lunya aja memperlihatkan karakter lu seperti itu sebenarnya. Atau memang mereka membebaskan untuk ya girls, lu harus berekspresi. Karena tergantung treatmentnya gitu. Atau emang lu pengen emang being you aja gitu. Kalau aku cuma bisa jawabnya kayak I did what I did to survive aja sih. Karena di situ kan aku nggak bisa catwalk. Emang bukan model catwalk, satu-satunya kayak apa ya, yang nggak ada pengalaman sama sekali, foto di majalah segala macam. Jadi ya kayak apa ya istilahnya, kayak go big or go home aja lah gitu. Gue berjuang sampai titik akhir aja, peduli. Kayak waktu itu ya mikirnya kayak yang penting gue bertahan, peduli apa nanti dilihat orang seperti apa kayak gitu. Pada saat itu ya entah gimana. Sorry itu tahun berapa ya gue lupa? 2020 ya. 3 tahun yang lalu ya? Ya. Lu syuting 2020 kan? Tayang 2021. 2021. Berarti almost 3 years. Iya, belum sih, kayak 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih ya. Dan sekarang 2 tahun lebih ini lu udah matang banget di depan kamera menurut gue. Jauh banget. Thank you loh. Belajar lagi kah atau memang jam terbang yang lu rasain sekarang? Udah gimana sih, emang apa ya, I love being in front of the camera. Not as narcissist, tapi kayak lebih ke ini yang apa yang gue mimpiin dari dulu gitu. Kayak mimpi gue pelan-pelan kecapai satu-satu. Apa yang gue kira gak mungkin ternyata kecapai gitu. Jadi kayak I live the moment banget gitu. Even mau podcast, mau apa, kayak I give it all aja gitu. Oke, dari modeling ini yang paling lu susah. Tadi kan lu sempat bilang bahwa ya gue foto gue gak pernah, model majalah apa segala macam. Tadi catwalk juga lu gak bisa. Sekarang kalau misalnya catwalk sendiri, kan lu juga udah sering nih berapa kali catwalk gitu. Udah ada problem, masih ada problem kah atau gimana setelah INTM? Kalau catwalk memang apa ya, maksudnya aku berusaha tapi emang yang gak best banget gitu. Aku juga tahu bukan keunggulan aku di sana. Tapi kalau di foto tuh aku kayak bisa pede bilang kayak kalau fotografer foto gue seneng deh. Gak pengen selesai. Iya, kalau makanya misalnya gue tadi kan misalnya meeting. Ya kan aku pede kali. Nyampe mundurin meeting gue 2 kali. Oke jam 6 ya kayak gak bisa. Oke mundur jam 8 ya. Oke mundur jam 9 kayak gue mundur lagi meetingnya. Gara-gara motoin lu. Soalnya kalau misalkan udah sampai males motret tuh berarti ada something wrong gitu. Apakah gue terlalu boring, apakah gue
nggak ngasih something yang new kayak gitu. Jadi aku emang seneng banget sih ngasih gaya-gaya yang baru yang meskipun badanku mungil gitu, tapi gue pengen nunjukin kayak gue nggak kalah keren sama yang tinggi-tinggi itu. Emang berapa sih standar tinggi model Indonesia? Jujur gue nggak tahu sih. Temen-temenku mah tinggi-tinggi 179. Buset, makan apaan tuh? Iya. Itu model apa atlet basket ya? Lu berapa ya tinggi? 167. Gak ada 170. Jadi memang kalau waktu pas cycle aku tuh termasuk paling pendek. Dan Kamu paling selama pendek? 2 cycle tuh paling pendek gitu. Makanya kayak against all odds tiba-tiba gue nongol di sana gitu. Oh jadi waktu pas di NTM tuh gak ada gimmick sama sekali ya? Lu aja gitu karakternya? Nyebelin aja gitu atau gimana? Nggak bisa dijawab spesifik sih. Maksudnya gimana ya? Tapi yang ngebuat lu tough emang kalau misalnya gue Ya motivasi gue sih. Gue pengen lanjut terus. Kalau bisa win ya gue win. Pengennya. Ya karena emang yang dari kecil satu cita-cita, apa yang Iya. lu capai dari akademik apapun itu, lu memang pengen jadi yang terbaik gitu Iya, dalam hidup. bukan berarti model-model lainnya tidak punya keinginan yang sama besar ya. Mungkin maksudnya, tapi gue bener-bener di sini tuh yang belum pernah ngerasain di foto secara profesional aja gue belum pernah kayak gitu. Nah di situ kayak gue dapetin momennya, jadi gue happy banget sih. Kalau gak salah tuh di InTime tuh lu sempet dapat 2 kali model of the week ya? Iya, yang lebah sama jungle. Kan jungle nanti kita mau review. Ya di spill lagi sama dia. Waduh dibocorin. Ya, jadi gak bisa batal. Berarti dia udah pinter di entertain ini ya. Oke, nanti kita akan bikin reka ulang foto itu ya. Sama Jolie yang Queen Bee. Salah. Lebah. Jungle. Queen Bee yakin mau disengat lebah. Enggak. Gue juga takut. yang jungle. Tapi nanti ya abis gue beres persyutingan film gue. Kita atur lagi waktunya. Oke, Jolie. Sebelum kita closing setelah INTM nih. Lagi sibuk apa aja nih? Sekarang lagi. Tadi kan gue sempat spill juga nih. Lu lagi acting juga. Ke dunia tarik suara juga. Iya. Buset, banyak banget. Aku mah Agak capek. apa aja digaskan. Kalau ada peluang apa aku coba. Ada yang nawarin kayak, yuk bikin lagu, yuk bikin single, hayo. Terus jadi sekarang lagi proses mau rekaman single. Terus sama pengennya sih ke film, tapi belum ada celahnya. Maksudnya masih matengin diri sih. Maksudnya di mana aja aku nyari ilmu aja gitu. Sampai Aduh pasti ada waktunya ada. Mudah-mudahan ya, maksudnya aku masih, kalau chances tuh kayak rasanya kadang-kadang jujur ada insekuritas ya, kayak yang lebih muda banyak, yang lebih cantik banyak, yang lebih jago acting banyak gitu. Tapi kayak aku selalu percaya kalau udah saatnya lu dikasih berkat itu gak akan kemana kok gitu. Pasti ada celahnya, pasti ada jalannya. Pasti. Jadi aku masih usaha sih. Tapi kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, kan sekarang lu ada ibaratnya ada majornya ada 3 bidang nih ya. Modeling, film, aktris, acting, sama dunia tarik suara gitu, nyanyi. Di antara 3 ini tuh mana yang paling lu suka? Kalau model, foto itu udah melekat ya. Jadi kayak udah kagak termasuk pilihan, udah wajib gitu. Tapi yang lagi gue cinta banget sih acting saat ini ya. Meskipun belum bisa-bisa banget, tapi ada motivasi untuk bisa lebih lagi gitu. Kayak bisa ngedalamin lagi. Oke. Ada ini gak, boleh tahu gak single kedepannya kapan launchingnya? Niatannya akhir tahun ini sih. Kalau tidak mundur akhir tahun. Boleh deh dipromoin loh. Belum bisa di-spill. Oh belum bisa di-spill. Oke. Ada ini gak yang mau diomongin nih buat penonton-penonton atau fans-fansnya Jolie? Ya lebih ke kalau misalnya ngikutin dari awal sampai sekarang tuh ya makasih banyak masih setia mendukung aku gitu. Terus sama terima kasih banyak masih setia mendukung aku. Terus aku selalu selalu berusaha gimana ya untuk semua yang lagi struggling atau kayak
ngalamin relate banyak yang soalnya komen relate sama story aku. Buat kalian yang struggling sama bully atau masalah keluarga segala macam, apalagi yang masih anak-anak remaja yang masih mencari jati diri kayak gitu, jangan takut, hadepin aja apapun yang sedang kalian rasa sulit saat ini, tetap bermimpi setinggi-tingginya deh, karena kita nggak pernah tahu kapan mimpi itu akan datang ke kita. Tiffany Jolie, ini ada sedikit kenang-kenangan. Wow. Siapin pulpens dong. Yang ini dong, yang itu tuh kayak gitu-gitu. Boleh dipilih satu. Iya. Okay. Pilih satu buat gue. Oh. Pilih satu buat. Oke, pilih satu buat gue taruh sini. Ya. Yang udah kita print. Jolie yang pegang aja lah, tangannya bagus, anjing. Tangannya jelek. Sudah? Oke. Tangan kita tempel. Oh. Yang paling nanti bisa diprintin lagi. Lu pilih yang paling bagus untuk kita taruh sini yang mana? Tanda tangan yang paling bagus. Ini deh. Di sini? Ya. Oke. Sip. Sorry. Oke. Tiffany Jolie udah resmi di Outframe. Wih. Thank you.